Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawarah dari Stikes Intan Martapura. Yang terhormat, selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia, Ibu Husnul Khatimah, MPD. Di sini saya akan mengimbau kepada seluruh masyarakat, baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa, maupun yang sudah lanjut usia, tentang bahayanya merokok dan juga akibatnya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu kenapa orang banyak yang menggunakan rokok. Banyak orang yang sakit akibat merokok, tetapi orang tidak mau berhenti merokok. Banyak penyakit yang telah terbukti akibat buruknya merokok, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Banyak orang yang sulit menghilangkan kebiasaan merokok. Merokok adalah sebuah kebiasaan perilaku hidup seseorang. Banyak orang yang berpendapat dengan merokok, mereka mendapatkan ketenangan, beban yang berat itu akan menjadi ringan, padahal mereka tidak tahu apa aja isi kandungan dari rokok yang akan membahayakan bagi kesehatan tubuh kita. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit pengertian dari rokok. Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan kesehatan bagi individu maupun masyarakat. Berdasarkan PP nomor 19 tahun 2003, diketahui bahwa rokok merupakan hasil olahan tembakau dibungkus, termasuk cerutu ataupun bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacco, Nicotiana rustica, dan spesies lainnya. Rokok merupakan silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm, bervariasi tergantung negara, dengan diameter 10 mm, berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Itulah sedikit pengertian dari rokok yang saya ketahui. Sekarang saya ingin menyampaikan apa aja kandungan dalam rokok. Yang pertama, ada nikotin. Nikotin merupakan zat yang menyebabkan adiksi atau ketagihan dengan toleransi tinggi, yaitu semakin lama kita mengonsumsi, semakin bertambah. Yang kedua, ada karbon monoksida. Dengan adanya karbon monoksida yang berikatan dengan hemoglobin darah, maka jantung seorang perokok yang memerlukan lebih banyak oksigen ternyata mendapatkan lebih sedikit oksigen. Ini akan menyebabkan bertambahnya risiko penyakit jantung dan paru-paru serta penyakit saluran napas. Yang ketiga, ada tar. Apabila tar tersebut masuk ke dalam tubuh melalui menghisap rokok secara berangsur-angsur dan pasti akan menyebabkan penyakit kanker. Yang keempat, ada DDT atau dikloro-diphenyl-trichloroethana, merupakan racun serangga yang biasa digunakan untuk membunuh semut, kecoa, dan nyamuk. Yang kelima, ada aseton atau zat yang biasa digunakan untuk melunturkan cat. Yang keenam, ada formaldehyde atau yang sering kita dengar sebagai zat formalin yang biasa digunakan untuk mengawetkan mayat. Yang ketujuh, ada kadmium. Kadmium adalah bahan kimia yang biasanya terdapat pada aki kendaraan bermotor. Yang kedelapan, ada arsenik. Arsenik merupakan bahan kimia yang biasa digunakan untuk membasmi serangga-serangga pengganggu. Yang kesembilan, ada amonia. Amonia merupakan bahan aktif yang terdapat dalam pembersihan lantai. Yang ke-10, ada polonium-210. Bahan ini merupakan salah satu zat radioaktif, yaitu zat yang mampu mengeluarkan radiasi aktif yang bisa menyebabkan perubahan struktur dan fungsi sel normal. Bahan-bahan radioaktif juga bisa menyebabkan kanker. Yang ke-11, ada hidrogen cyanida. Hidrogen cyanida merupakan bahan yang digunakan sebagai racun dalam bentuk gas. Yang ke-12, ada klorida. Zat ini biasanya digunakan sebagai bahan baku pembuatan plastik. Yang ke-12, ada klorida.
Zat ini biasanya digunakan sebagai bahan baku pembuatan plastik. Yang ke-13 ada naftalena, seperti DDT dan arsenik. Bahan ini terdapat pada obat-obat pembasmi serangga. Itulah beberapa kandungan dalam rokok. Berikut adalah beberapa penyakit yang dapat ditimbulkan oleh rokok. Yang pertama, rambut rontok. Yang kedua, katarak. Yang ketiga, kulit keriput. Yang keempat, hilangnya pendengaran. Yang kelima, kanker kulit. Ada karies. Yang ketujuh, ada emfisema. Yang kedelapan, ada kerusakan paru. Yang kesembilan, osteoporosis. Yang ke-10 ada penyakit jantung. Yang ke-11 ada tukak lambung. Yang ke-12 diskolori jari-jari. Yang ke-13 ada penyakit uterus. Yang ke-14 ada kerusakan sperma. Berikut adalah cara mengatasi merokok dan menghindarinya. Yang pertama, berhenti secara mendadak. Yang kedua, menunda secara perlahan. Maksudnya, mengajak menunda masa menghisap batang rokok yang pertama sehingga Anda bisa bertahan tanpa rokok. Yang ketiga, mengurangi batang rokok yang dihisap setiap hari. Yang keempat, tidak mengikuti kebiasaan perokok. Yang kelima, ada terapi pengganti nikotin. Terapi ini bisa memanfaatkan koyo atau tempelan nikotin yang bisa menembus kulit ke dalam tubuh agar bisa menghilangkan efek adiksi atau ketagihan dalam merokok. Yang keenam, ada pengalihan aktivitas. Biasanya para remaja menggunakan waktu kosong itu dengan merokok. Jadi kita bisa menggunakan waktu kosong itu dengan hal-hal yang lebih positif. Yang ketujuh, menanamkan sikap asertif pada diri, serta pemahaman akan dampak negatif rokok terhadap kesehatan. Yang kedelapan, mengonsumsi makanan dengan menu seimbang. Yang kesembilan, membentuk kelompok sebaya. Kelompok ini bisa dibentuk oleh para remaja yang memiliki prinsip, tujuan, yang ingin menghentikan merokok. Yang ke-10, senantiasa berdoa. Upaya sekeras apapun tidak akan membuahkan hasil tanpa disertai dengan doa. Itulah sedikit himbauan kepada seluruh masyarakat maupun yang akan menonton video saya tentang bahaya merokok dan juga akibatnya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.